Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu untuk panjenengan semua. Sedulur, mengapa banyak sekali ritual ada di Nusantara, warisan para leluhur, warisan para nenek moyang kita, terutama di Jawa itu banyak yang tidak terlepas dari yang namanya menggunakan media beras. Karena di balik beras, selain sebagai simbol panguripan atau simbol penghidupan secara fisik, beras secara spiritual itu menyimpan unsur kekuatan gaib, nur, cahyo atau cahaya di balik lapisan warna putihnya. Dan cahaya itu sendiri adalah simbol bagi ruh atau pancaran dari roh. Dan bertemunya antara beras dengan air atau bercampuran antara beras dan air itu ada daya penyatuan kekuatan spiritual yang sangat ganas yang tidak bisa disepelekan. Karena hanya dengan air cucian beras saja atau leri dalam Jawanya, energi-energi negatif itu bisa terserap, bisa lenyap, sehingga orang-orang yang memusuhimu pun bisa kalah dan bertekuk lutut kepadamu. Karena ada 7 kekuatan gaib dari air cucian beras. Pertama, mikat senengilian soko paningale. Jadi, daya dari kekuatan gaib cucian beras itu bisa menarik rasa suka dari orang lain melalui tatapan matanya. Jadi orang yang awalnya tidak suka melihatmu, tidak suka melihat wajahmu yang memusuhimu, itu mereka bisa menjadi suka dan tertarik dengan cara menggunakan air cucian beras untuk mengikat aura gelap di wajahmu, sehingga auramu menjadi terbuka dan menjadi cerah. Karena di balik warna putih beras itu ada kekuatan cahaya yang menerangi, dan air adalah media kekuatan yang bisa mengikat dan melunturkan aura gelap. Caranya, gunakan air cucian beras yang pertama kali yang masih putih pekat untuk menyuci muka minimal selama 7 hari berturut-turut dimulai dari hari kelahiranmu. Misalkan kamu lahir di hari Senin, dimulainya hari Senin juga. Dan doanya akan saya jelaskan di akhir nanti. Lalu yang kedua, ngruwat rasa asore diri. Bisa untuk meruat atau menetralkan rasa tidak percaya diri. Ketahuilah bahwa ketidakpercayaan pada diri itu adalah adanya kekuatan negatif yang terlalu tinggi menyelimuti, hinggap atau melekat pada diri yang sebenarnya cenderung datangnya pengaruh dari luar dirimu atau lingkunganmu, entah melalui perasaan, pikiran, maupun melalui adanya kekuatan-kekuatan guna-guna. Sedangkan di saat itu kekuatan positifmu sedang sangat lemah. Dan hal itu pun bisa kamu atasi dengan sering-sering membasuh atau melumuri seluruh tubuhmu itu menggunakan air cucian beras yang dicampur dengan 7 helai daun kelor dengan dibacakan doa. Yang ketiga, ngilangke tatu tombo leloro. Di balik kekuatan gaib air cucian beras itu pun bisa menghilangkan luka pada tubuhmu, sekaligus juga bisa menghilangkan sakit atau mengobati penyakit pada tubuh, terutama penyakit-penyakit yang diakibatkan dari adanya kiriman guna-guna atau sihir karena kiriman orang-orang yang memusuhimu. Gunakanlah saja air cucian beras yang pertama yang masih putih pekat warnanya itu untuk digunakan membasuh bagian tubuh yang luka atau yang sakit sebelum
matahari terbit dan juga dilakukan di saat sebelum matahari terbenam. Doanya akan kami sampaikan juga di akhir nanti. Yang keempat, gawe sengit dadi tresno. Bisa membuat orang yang membencimu, yang memusuhimu itu menjadi suka. Orang yang memusuhimu menjadi baik padamu. Karena di balik putihnya air cucian beras itu ada daya gaib nur mahabbah cahyoka tresnan atau menyimpan cahaya kasih sayang. Maka cukup kamu aktifkan daya tersebut dengan kekuatan doa, maka energi tersebut akan bangkit. Lalu gunakanlah untuk mandi, sekaligus juga disiramkan airnya itu di halaman rumahmu dan di halaman orang yang memusuhi atau membencimu. Lalu yang kelima, kanggo penglarisan. Bisa untuk penglarisan dalam berdagang. Fungsinya adalah menangkal, mengikat dan melunturkan energi negatif yang mengitari tempat usahamu, sehingga rezeki bisa kembali tertarik mengarah, karena penghalangnya itu bisa diserap oleh kekuatan cahaya yang ada di air cucian beras. Cukup siramkan saja air cucian beras dengan membacakan doa khusus ke tempat dagangmu di luar maupun di dalam. Lalu yang keenam, nentremke panggon. Bisa menetralkan tempat yang sering terjadi keributan atau pertengkaran. Caranya, gunakanlah air cucian beras dicampur dengan kembang 7 rupa, lalu bacakan doa, siramkanlah di rumah atau di tempat yang sering terjadi keributan atau pertengkaran. Lakukan selama 7 hari berturut-turut, diawali dari hari Ahad atau hari Minggu. Lalu yang ketujuh, nggugah doyo welas asih. Jadi bisa juga untuk membangkitkan kekuatan kasih sayang. Menyiramkan air cucian beras di sekitar rumah setiap hari Jumat, itu bisa membuat rumahmu menjadi rukun, penghuninya saling menyayangi. Nah, lalu berikutnya doanya yang digunakan adalah seperti ini. Cahyo tumeka saka dayane Kang Maha Kuwasa. Cahyo teka saka dayane Kang Maha Cahya. Sekabehe pepeteng lan sengkala elang sirna. Cahaya datang dari kekuatan Sang Maha Kuasa dan Sang Maha Cahaya. Semua kegelapan dan keburukan hilang dan sirna. Nah, lalu jika untuk membuka auramu, membuat orang lain yang memusuhimu itu agar tertarik setiap melihat wajahmu, dan yang membencimu menjadi suka, juga agar kamu semakin percaya diri, tambahkanlah doa berikutnya, sopo sengit dadi tresno. Artinya siapa yang benci menjadi suka. Kalau untuk sebagai obat penyakit, tambahkanlah kalimat doa ini, tombo teko loro lungo. Obat datang, penyakit hilang. Nah, dan untuk menenteramkan suatu tempat dagang atau rumah, tambahkan kalimat doa ini. Dadiyo doyo welas asih. Jadilah kekuatan kasih sayang. Itu dibaca sebanyak 7 kali, lalu ditiupkan ke air cucian berasnya 7 kali juga. Jika panjenengan beragama Muslim, tutuplah dengan membaca surat Al-Fatihah 7 kali dan sholawat 7 kali, barulah air tersebut digunakan. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.